Dan pada kesempatan kali ini kita nggak main-main karena jalan-jalannya akan keliling 5 kota. Karena pengaturan semua kursinya pakai elektrik juga jadi enak nih, termasuk dia ada footrest nih Sobat Setir. Tapi tenang aja, sebenarnya bisa nih kita pakai si quiet mode. Ah, bener. Jadi dia nggak berisik ya. Sobat Setir, supir kita udah tewas nyetir 250 kilo seharian. Kita isengin dulu. Chris, Ayo siap. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Dan gue Yola. Dan pada kesempatan kali ini kita lagi di kantor karena kita lagi nge-charge si jagoan kita yang mau kita ajak jalan-jalan nih. Ini apa nih, Yo? Karena kita akan bawa Kia EV9. Bener banget, Kia EV9 itu abangnya si Tono. Kalau Sobat Setir ingat, Tono itu adalah Kia EV6 yang kita ajak jalan-jalan hingga ke Bali. Dan si Kia EV9 ini juga akan kita ajak jalan-jalan nih. Karena Kalau road trip, ya Kia dong. Yes. Dan pada kesempatan kali ini kita nggak main-main karena jalan-jalannya akan keliling 5 kota, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jadi intinya kita keliling Jabodetabek, ngetes si baterainya Kia EV9 ini ya, Ren? Bener, baterainya, range-nya, nanti setiap kita pindah kota akan kita update juga. Terus kenikmatan berkendaranya, karena ini kan EV gokil banget ya, sangat-sangat nikmat gitu. Dan bawanya juga enak banget. Nah, sekarang kita lagi charging, kita tunggu 100%, habis itu kita mulai jalan. Kita mau jemput si Chris dulu. Betul banget, jadi kita bakal bertiga lagi dalam satu mobil ya. Jadi bakal Pastinya seru dong. banget. Oke Sobat Setir, kalau gitu ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir Kanan. Ayo jalan. Ah, bentar ya, gue mau dandan dulu aja. Ya elah lama deh. Ya udah Sobat Setir, nungguin Yola dandan, kita mau bahas tipis dulu nih mengenai eksteriornya si Kia EV9 buat ngerimain Sobat Setir lagi. Karena sebenarnya gue udah sempat review videonya, Sobat Setir bisa klik di kiri atas ini. Oke. Nah, Kia itu kan terkenal dengan si Tiger nose-nya itu ya, ciri khasnya desain dari Kia, dan di sini bahasanya tuh electrified Tiger nose atau Tiger face lah. Kelihatan nih dari bagian wajahnya itu garang banget Sobat Setir. Dan Kia EV9 ini itu nggak punya grill di bagian atas karena ini full EV ya, jadi full ketutup, dan di bagian bawahnya ini sebenarnya grill tapi dia tuh aktif, jadi ketika dibutuhkan dia baru akan membuka gitu. Nah, di bagian lampunya dia juga canggih banget karena ini udah full LED semua. Dia tuh modelnya kayak proyektor kotak gitu, ada banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2, jadi ada 12 totalnya proyektor. Dan ini adalah sebuah DRL-nya. DRL-nya itu kalau misalkan kita mau nyalain sen, maka dia akan berubah nih jadi lampu sen. Dan di bagian sini, di bagian grillnya ini juga ada active light gitu ya Sobat Setir. Jadi dia juga berfungsi sebagai DRL juga sebenarnya. Nice banget. Oke, kalau gitu kita intip bagian sampingnya yuk. Bergeser ke bagian samping langsung kelihatan nih kalau mobil ini memiliki dimensi yang gede banget gitu, gede. Terus dia juga tarikan garisnya juga futuristik banget, keren. Dia pakai flash door gini modelnya ya. Dan yang kerennya lagi untuk desain velgnya. Jadi desain velgnya ini dia full ketutup gini. Gak ketutup full sih, sebenarnya ada kayak untuk ventilasi udara, tapi desainnya tuh ngeblok gitu Sobat Setir. EV banget lah. Dan kalau kita lihat nih ke bagian belakang, di sini terdapat si charging portnya. Tuh, kalau mau ngecas ada di bagian belakang kanan. Keren banget ya, ganteng banget sih, terutama di bagian quarter belakang nih. Nice. Nah, geser ke bagian belakang, lampunya nih yang paling mengambil perhatian ya Sobat Setir. Kebanyakan desainnya EV SUV-nya Kia itu udah kayak gini nih gayanya. Bener-bener kelihatan futuristik banget dan dia full LED semua. Nice banget ya. Si Yola kira-kira udah belum ya? Udah kali ya? Yuk kita berangkat. Oke Sobat Setir, wah sekarang kita udah di jalan nih Yo. Betul, kita udah di dalam juga dari Kia EV9 ini nih Ren. Bener banget, dan yang pertama kali menurut gue yang paling bikin jatuh cinta nih bahwa si EV9 ini adalah, menurut gue mobil ini tuh emang dimensinya tuh besar. Oke. Jadi emang buat pria-pria yang suka kendaraan besar kayak gue, ini cocok sama EV9. Tapi kebanyakan orang dengan kendaraan yang besar ini terintimidasi dengan posisi duduknya, karena kayak posisi duduknya kurang versatile nih, nggak bisa di setup gini segala macam.
Di EV9 bisa, beneran bisa karena pengaturan ini canggih banget. Bisa naik turun, maju mundur, reclining, Jadi itu udah elektrik semua. Elektrik semua. Oke. Lumbar support, dan yang paling mantapnya lagi dia tuh depannya bisa ngangkat gitu. Jadi ya relaxation seatnya si Oh, ada ottoman seatnya gitu ya? Ottoman seat itu kan yang di depan. Oke. Dia juga bisa relaxation seat. Oh, oke. Punya Berarti gue udah maupun punya canggih lo. banget. Oke, berarti Iya. sama kayak di Kia EV6 dulu ya? Sama, bener. Kayak gini sekarang posisinya gue bawanya rendah, depannya tuh tinggi gitu gini. Jadi rada gini nih, makanya gue bawanya bisa rapat ke depan. nyaman gitu ya. Dan kaki gue nggak pegel. Lo juga kan? Gue juga bisa dong, gue juga nggak mau kalah nih, karena gue bisa juga di sebelah ada tombol, semua juga udah elektrik nih sobat setir untuk reclining, naik turunnya. Tentunya ada relaxation mode-nya juga di sini. Tinggal Oke. pencet aja, jadi udah relax banget di sini, Ren. Oh iya bener. Dan kerennya lagi di jok lo tuh emang ada shortcutnya soalnya. Nih, Tuh, oh ada iya dari shortcut. samping, jadi kalau untuk orang belakang mau mencet juga bisa nih sobat setir. Bener. Gitu. Dan kalau kita ngebahas masalah desain ya dari dashboard ya, pasti dong yang pertama kali mencuri perhatian kan desainnya nih. Betul banget, karena Menurut lo emang gimana? gue suka banget sama desain dashboardnya nih. Dia tuh modern banget, futuristik banget, Ren. Layarnya juga gede-gede di sini. Ukurannya 12,3 inch dan tentunya juga udah canggih sobat setir. Dia Oke. udah bisa wireless Apple CarPlay dan Android Auto di sini. Bener. Dan dia juga sudah terintegrasi lah. Tuh. Terintegrasi sama si mobilnya ya, pastinya lah ya, namanya juga EV. Jadi Bener. bisa berbagai macam pengaturan nih. Tuh. Bisa lihat sistem EV-nya juga di sini ya. Kelistrikannya ya. Dan Terus. emang mobil Kia tuh semua bisa lihat kiblat nih, Ren. Wah, cocok nih. Cocok banget Jadi nih kalau ya. misalkan lagi tersesat di pegunungan, terus mau ibadah, aduh gimana caranya? Wah, mobilnya bisa lihat Wah, itu kiblat. Rendra banget sih kayaknya ya. Iya kan, kalau lagi tersasar gue minta pertolongan. Keren banget nih Wah. emang. Dan emang desain dashboardnya juga clean look di sini. Di sini cuma ada sedikit tombol untuk AC doang nih. Jadi udah super cakep banget. Cakep banget ya, aduh nyaman banget nih. Oke, sekarang kita jemput si Krisnadi di Depok. Dia lagi di Oke, Depok nih, nggak kita tahu jemput ngapain ya dia di Krisnadi Depok. dulu ya, dan kita akan bertiga. Oke. Let's go. Wah, ini Chris Cinere ya, dia lumayan sempit-sempit nih jalannya nih. Betul banget nih, Ren. Nah, Tapi gimana nih dari lu nih bawa mobil yang gede kayak gini? Untungnya mobil ini tuh blind spotnya menurut gua minim. Enak banget, kan dia juga punya BVM ya, Oke. blind view monitor nih yang ada di instrumen. Oh, Kalau jadi gua nge-send, membantu banget ya? tuh dia ngasih lihat blind spot Langsung gue muncul ya. gitu. Jadi di instrumen juga dia kelihatan. Dan di Oke. sini nih, ini ada kayak gelombang-gelombang Aha. yang menandakan kalau lagi ada mobil di sekitar gue. Oke, jadi lu tetap aware ya? Tetap aware, padahal mobil dimensinya gede banget. Bener-bener emang membantu banget sih, canggih banget. Canggih banget ya, asik ya. Aduh, oke nggak apa-apa, kita tetap jemput Krisnadi dulu. Apa kita Go. tinggal aja? Tinggal aja lah dia, Apa nggak kita usah lah. tinggal aja ya? Udah kita langsung Nggak usah gas ikut aja ke Jabodetabek. Jabodetabek ya? Aduh, tapi ntar orang yang ngoceh lagi. Dia kan juga pasti mau seru-seruan bareng sama kita Bener ya. banget, dia pasti mau nyobain row 2-nya Kia EV9-nya seru banget ya? Itu dia. Oke, kalau gitu yuk kita jemput. Let's go! Ren, gue mau ngecas deh, tapi gue nggak bawa casan, nggak bawa kabel. Boleh minjem nggak? Enak aja, nggak mau lah orang gue lagi ngecas. Ih, kok gitu pelit banget ya? Nggak mau. Pelit Lu banget. cari pinjam aja orang lain tuh di tuh. Kok Pinjam gitu? bapak itu tuh. Ya lu cari akal lah, gue nggak mau minjemin, pokoknya gue lagi ngecas. Lu mah. Tapi gue baru inget Kia EV9 kan punya wireless charging. Gue nggak butuh lu lagi sekarang. Gua Ya tinggal udah, taruh pakai aja aja di wireless sini. chargingnya. Oh, Tuh, langsung ngecas. Udah, Oh, gue iya, udah bener. gue nggak butuh lu lagi. Baik banget Naren, pelit. oke, nggak masalah. Oke, udah sampai. Jadi udah di Depok nih sebenarnya ya. akhirnya Kita mereka langsung datang. Krisnadi. Kita jemput Krisnadi dulu ya. Selamat Halo, siang. Sobat Setir. Selamat siang, selamat siang. Oke, mantep banget nih dijemput. Jadi Iya bos dulu gue di dong. belakang ya. Jadi Udah bos duduk dong. di row 2 lagi Sobat Setir. Seru Habis banget. ini gue mau ngajak lo ke tempat ikoniknya Depok nih, Kris. Wah, bener banget. Yaitu kampus UI. Bener, Danau ya kan? Wow. Karena gue penasaran banget tuh di sana. Oke, kesana ya. Let's go Oke, ya. let's go. Berangkat Sobat Setir.
Wah, bagus banget nih mobil ya interiornya. Wah, asli cuy. Parah. Ini mobil cita-cita lu kan, Dra? Ini adalah jatuh cinta pada pandangan pertama gua. Dia kemarin udah ngomong 1000 kali kalau dia suka banget sama mobil ini. Iya sih, nggak mungkin ada yang nolak lah kalau mobil ini dikasih pinjem, dikasih coba ya. Iya dong, pastinya. Apalagi kenikmatan duduk di row keduanya cuy. Kayak Wah. Oke, cosplay jadi bos kan ceritanya. Yoi bro, ini enak banget sobat setir, gokil. Gue berasa bener-bener apa ya? Ini mungkin mobil dengan row kedua terbaik nih, yang salah satu yang terbaik yang pernah gue cobain nih. Sepanjang gue mereview mobil-mobil di setir kanan, ya gue di sini bisa mendapatkan lahan ya. Di sini lahan Lahannya tuh saking luasnya ya. Yoi, lahan yang sangat luas nih sobat setir. Lahan kaki gue lega, lahan kepala gue lega. Jauh sih kepala ya. Jauh banget nih, padahal ada panoramik ya di sini ya. Keren banget. Mantep banget. Terus juga ini masih bisa gue adjust lagi. Semuanya all electric. Pengaturannya di sebelah sini. Gue bisa masih mundurin lagi. Lihat nih kalau gue mundurin pol ya. Masih. Ya satu hektar lah ya. masih Gede dapat banget, satu gede lengan banget. gua nih kurang lebih ya. Gokil nih kalau ya kurang lebih 4 kepal tangan gua untuk legroom ya. Super duper lega. Terus juga flat floor karena EV. Wah, mantep dong. Jadi emang tambah lega lagi dan masih bisa rebah lagi. Wah, Lo bener-bener kayak bos ya. Nyaman banget ya. sorry. Tapi Makanya sebenarnya kalau di EV9 ini nggak ada bos atau nggak ada supir, karena semuanya sama-sama nyaman happy. ya. Iya sih bener sih. Sama-sama Ini happy happy. semua sih. Cuma kalau di sini gue bisa nikmatin, gue dapet yang gue sih bisa relaxation. Wah, Wah. nyaman banget. Pantesan hari ini dia mau gantian sama gue Sobat Setir. Jadi spesialis row 2 dia hari ini. Yo itu lihat. Nyaman banget soalnya ternyata. Kurang apa coba? Gokil ya. Nyaman banget Sobat Setir. Aduh. Gokil. Terus juga dia headrestnya nih ada kupingnya. Enak banget nih Sobat Setir. Jadi gue berasa dipeluk juga kepalanya. Kepalanya dipeluk. Ya, kepala gue dipeluk. Jadi gak geser-geser tuh. Kalau gue tidur ya pasti gue akan tidur. Untuk syuting kali ini gue bakal tidur. Wah, nyaman. dia. Mau tidur dia sekarang Sobat Setir. Iya, Sobat Tapi Setir. nggak masalah, mau di belakang mau di depan sama-sama enak. Oh, Happy, jelas. Jadi nggak ada bos dan supir di sini, semuanya happy. Semuanya happy, betul. Ya, pokoknya perjalanan masih jauh. Bahkan kalau gua disuruh keliling-kelilingnya, misalkan Jabodetabeknya kelilingnya 5 kali juga gua nggak protes. Oke. Baik kalau begitu. Aduh, enak banget. Oke, lanjut dulu sama Setir. Kita mau ke ikoniknya dari Depok. Betul. Let's go. Let's go. Nah, ini Depok banget nih udah Margo. Ini macetnya bukan main nih. Untung kita bukan jam macet nih sekarang nih Sobat Setir. Betul, dia lancar-lancar aja ya. Nanti kita macetnya ke bagian ini Bekasi kali ini. Nah, kayaknya tuh bisa jadi. Oke nih, Sobat Setir. Bentar lagi udah Margo, bentar lagi nyampe kita ke UI. Asik, Mas UI. Yeay. Gue baru pertama kali sih ke UI. Sama, Kalian? gue juga. Gue Lu belum pernah pernah? masuk juga. Oh, Rendra kan anak UI. Anak UI tuh. Dulu sih pengen Mas UI. Nanti S2 kan, Drong? Amin. S2. Mantap lah. Kira kita masuk Pokoknya UI, hijau-hijau guys. lah UI, gue tahu dia. Semoga kita nggak nyasar ya. UI Iya. kan gede banget nih. Iya, makanya. Betul. Wey, udah sampai di dalamnya UI sekarang. Benar nih. Nah, kita coba Gede banget ya intip UI. danaunya. Oke. Ini udah nyampe nih, kita di danau yang terkenal nih. Karena Ikonik danaunya, banget nih. danaunya buat ini kan, diteliti juga kan. Benar. Kalau Sama- di Maps kita lihat namanya Kenanga Lake. Wow. Danau Ini nih Kenanga. danaunya nih. Nah. Wih, Wilayah konservasi tuh cuy. konservasi cuy. Jadi dilarang mancing. Bener. Siapa juga yang mancing di sini tapi? Ya siapa tahu Pak, emang ada yang hobinya mancing banget kan. gitu, kayak Mahasiswanya gabut nih. ngelihat danau gede gini pasti ikannya banyak kan sih. Bagus ya. Bagus. Keren. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita. Kita mau ke yang ini, gedungnya. Oh, Oh, gedungnya. iya, ya? yang ikonik biasa juga ya. orang-orang pada foto. Oke, Oke. coba kita cari ya. Wah, ini bener-bener tour UI. Yuk. Wah, ini akhirnya dia nih. Gedung ikonik ya. Gedungnya Ikonik. UI. Wah.
tempat semua orang foto-foto nih. Ini fakultas apa ya? Wah, ini kita kurang tahu nih. Coba nih kita lihat pelangnya. Ini adalah itu dia, Balairung namanya. Balairung guys. Pokoknya itulah ya. Iya pokoknya. Tempat semua orang foto-foto Kita pokoknya. Sudah ya. pada foto di sini baru keterima, foto di sini pakai jaketnya yang warna kuning ya. Betul. Nah Kebanggaan sekalian, ini. gue juga mau report nih ke Sobat Setir. Tadi kan Oke. gue bilang. Jadi sekarang kita tuh udah jalan 37 km, Chris. Ya. Mobil ini udah jalan 37 km dari kantor ya tadi ya. Kantor jemput gue sampai Jemput lo sampai titik sekarang di Depok UI. Nah, sisa state of charge-nya itu di 91%. Jadi baru ngurang tuh sekitar 9%. gokil. Mantap ya? Dan banget. sisa range-nya itu di 484. Wow, masih jauh. Masih jauh, karena emang destinasi kita juga masih banyak nih. Bener. Kita kan baru ke satu kota. Kita habis ini akan lanjut lagi ke Bogor, pulangin Chris. Yoi, enggak lah, gue masih mau ikut enak Ini masih mau di row 2 Kita ya. bakal berpetualang di Bogor ke ikoniknya sana, Tugu Kujang, Oke. dan juga kita bakal isi perut. Wah, Yeay. isi perutnya kita makan Kita ya. kulineran dulu lah di Bogor ya, sekalian makan Boleh, dulu. boleh. Baik. Lagi. Pas banget nih ada tour guide-nya kan soalnya. Oke, let's go. Let's go. go. Sekarang kita di jalan nih, Yol, Betul? di Jagorawi menuju ke Bogor. Kita nikmatin dulu nih yang namanya Sounds of Nature. Benar. Kita kayak lively forest. Nah, Jadi kita chill banget nih di dalam kayak di hutan ya di sebenarnya. hutan. Berisik. Ada yang lagi tidur, wah enak Iya, banget enak tidur. banget di row kedua dia tidur ya. Tapi tenang aja, sebenarnya bisa nih kita pakai si quiet mode. Ah, bener. Jadi dia nggak berisik ya di Jadi belakang. di dianya bener gitu lebih silent. Suaranya hanya fokusnya di bagian depan aja. Makin enak tuh bobonya yang di belakang. Tapi nggak boleh lah, woi bangun lah Chris. Kerja lah ya. Bangun, Coba bangun, lu bangun. jelasin dulu lah ke Sobat Setir, di belakang Bener. tuh ada apa aja sih? Waduh, banyak banget lagi. Yakin lo? Yakin? Waduh. Coba-coba. Oke, kalau tadi kita udah bahas joknya yang udah elektrik, udah banyak banget, tapi masih ada lagi sebenarnya. Ya, ada cooler heater seat di sini. Oke. Di bagian door trimnya kita bisa lihat di sini ada tombolnya, masing-masing ada 3 level. Cooler dan heater seatnya, gampang banget pengoperasiannya. Menyesuaikan juga lah ya. Terus juga dia ada ini nih, layar lagi di armrestnya. Oke. Wah, itu bisa buat apa ini tuh? nih bisa buat pijet-pijet. Wow, seru sekali. Dia ada yang getar, Hmm. sama ada yang buat pijet. Wow. Ada 3 level dia. 4, 5 ternyata. Ada 5 level Ada 5 level. Wow. untuk pijatnya. Wah, jadi buat bos-bos pulang kantor duduk di belakang enak sih. Iya. Pegal-pegal langsung pijet Ini ya. kan gue dari Jakarta pulang ke Bogor kan ya ini bos. Wah, bener-bener. Udah ada kita bos di belakang. Yoi, terus juga gue dapat tirai di sini nih buat privacy. Oke. Kiri kanan enak. Terus juga tadi ya kita udah sempat mention juga di atasnya dapat 2 sunroof ya. Ada Benar. panoramik di sini. Di depan dan belakang. Ada sunroofnya. Mantep banget. Terus juga di sini AC gue nggak usah ribet, minta kalian atur-atur. Dapat triple zone ya. Wow. Dual zone depan, terus single zone lagi di belakang. Jadi triple zone. Wah, asik Modenya sih. juga banyak, buat kaki ada, dan uniknya kisi AC-nya ya, Kia punya ya. Kia punya nih yang bisa nge-spot sama ngelebar gitu kan. Yoi. Busan Oke. udaranya. Jadi bisa selera lah nih, lagi kepanasan apa kedinginan. Ini gue kayaknya nge-review geter sambil digeter soalnya. Oke, terus juga soal kepraktisan nih Sobat Setir. Mobil ini kepraktisannya juga banyak ya, untuk storage di depan. Banyak lah, udah jangan ditanya ya. Gede-gede Banyak, lagi di storage. depan. Gede. Iya, gue suka banget tuh EV. Salah satunya itu karena Oke. dia banyak dimanfaatkan untuk storage. Bener. Jadi praktis banget ya. Praktis. Di sini gue dapat 2 cup holder. Oke. Di sini gue masih bisa buat ini nih, ada kayak meja gitu nih, Wow, panjang. seru banget ada Taro-taro meja. barang segala macam. Nih, bisa panjang lagi dia. Wow. Terus juga di sini ada storage lagi tuh di dalamnya. Di bawahnya si meja Gede ya. banget Iya. lagi storage-nya. Mantep kan? Bener-bener memaksimalkan. Betul. Nice banget. Audio juga tadi makanya gue bilang berisik karena audionya bagus ya sampai belakang juga. Bagus cuy, ini Meridian. Dan Yoi. Oh. ada 14 buah lagi ya. 14 buah. Wow. Tinted juga nih di belakang,
agak sedikit lebih gelap daripada depan. Oke. Nah, menarik tuh, tinted glass tuh emang dari pabrikannya, Ya. dari pabriknya tuh emang udah gelap gitu. Ya, Jadi nggak benar. perlu nambah-nambah kaca film lagi sebenarnya. Justru kalau ditambah lagi makin gelap lagi. Makin gelap lagi. Emang ini buat privacy di belakang nih Sobat Setir. Itu ciri-ciri mobil mewah tuh, Chris. Itu biasanya. regulasi juga nggak sih sebenarnya? Iya, Yang di benar. luar kan, Heeh. regulasi biar nggak usah tambah-tambah di belakang tuh udah tinted depan soalnya kan emang harus clear gitu kan. Benar. Yo, Sobat Setir. Terus juga dia double glass. Wah. Jadi soal kekedapan kabin Sobat Setir, Udah nggak usah diragukan lagi ya. itulah kenikmatan mobil ini luar biasa. Kedapnya EV-nya ini kedap sih kata gua. Emang mungkin minim road noise dikit lah ya. Minim road noise, bener. Tapi bener. yang lain-lain sih udah nggak masuk nih Sobat Setir. Nah, ini juga sebenarnya kedap karena artificial sound-nya lagi gue matiin, Chris. Oh. Dia tuh punya artificial sound sebenarnya settingannya nih. Ini di dalam tapi feels-nya kayak suara mesin gitu loh. Oh, Active iya, sound design namanya nih. Ini gua nyalain ya sekarang ya. Coba nih, gua gas dikit ya. Oh, kayak ada pesawat luar suaranya angkasa gitu kan. mesinnya gitu ya. Iya, benar. Keren Dia- banget. Dia bisa keras, normal. Ini juga keluar bisa matiin kayak gue. suaranya keluar juga ya nggak sih buat safety. Kedengeran juga sih sebenarnya biar nggak terlalu Kedap hening kan. Mm-mm. Tuh. Wih, Seru ya. asik Keren nih. banget. Nah, sebenarnya mobil ini itu the true six seater. Yoi. Oke. Makanya lo harus coba juga dong row ketiganya. Sekarang, Boleh, pindah aja. sekarang ya. Sekarang coba. Boleh, gue pindah dulu nih Sobat Setir. Nah, gimana Chris row ketiganya? Di belakang jujur kursinya masih enak juga. Oke. Oke. Terutama dia masih bisa diatur nih rebahnya. Oh ya? Wow. Bisa Elektrik. recline juga? Wow, elektrik lagi keren Elektrik, lainnya banget. elektrik. Bahkan kan dia ngelipatnya juga elektrik semua. Pokoknya joknya elektrik semua. Sampai Benar, lipat-lipatnya benar, juga. Dan Canggih di sini banget. dapat USB Type C 2. Oke. Wah, jadi lo bisa Kiri charge tuh di kanan. belakang tuh. Terus cup holder juga masih ada lagi kepraktisan ya sekali lagi. Wow. Cup holder kiri kanan dapat 4 totalnya. Hmm. Headroom aman banget sama nih. Jauh itu sih. Yoi, headroom aman. Legroom ya kita menyesuaikan lah ya sama yang depan. Ini gue pentokin ke depan, gue masih bisa dapat kurang lebih 4 jari lah. Dan Oke. ini sih masih enak. Masih Enak enak. Cuma emang kursinya lebih kecil aja nih. Jadi agak belum tersangga dengan baik si paha. Tapi udah oke. Oke lah. Headrest juga enak posisinya. Ya gue di sini juga nggak masalah. Gini, enggak lah. Link Jakarta di row 3 nggak masalah juga Nggak ya? masalah. Beneran berasa true six seaternya nggak? Yoi. Jadi bukan yang dipaksa-paksain ya? Enggak, kali ini beneran SUV keluarga ya. SUV besar, big SUV listrik yang emang bisa mengakomodir 6 orang penumpang secara proper. Proper Wow. semua nih. Jadi nggak ada kasta-kastaan. Nggak ada, Mantep nggak ada. banget. Nah, tadi Enak kan lo sih. ngebahas masalah nge-charge. Ya. Pakai USB-C kan? Lo Betul. mau pakai soket juga bisa bro di belakang. Ada nih, satu lagi di belakang sini. Nah, ini ada colokan V2L ya. V2L. Buat Oke. colokan di rumah nih Sobat Setir. Jadi nyolok laptop misalkan atau kita lagi camping ya naik si EV9 ini sambil masak nasi pakai rice cooker. Nah, itu bisa tuh. Yoi. Dan dia Berasa gede, di Chris. rumah ya? Dia sampai 3,6 kW. Wow. Lumayan 3,6 kW. Gede lah, Iya, gede bener. banget. Soalnya baterainya juga gede mobil. Baterai kan. gede. Betul. Yoi. Ini sih genset besar. Genset besar. Ya. Jadi lo di belakang aja deh sampai Bogor deh. Nggak apa-apa. Nggak usah pindah lagi ya? Tapi ya sayang nggak sih? Gue pindah dulu ya Sobat Setir. Gue ke depan lagi ah. Wih, Yeay, sampai. akhirnya kita udah exit Bogor. Yoi. Kebun Raya. Udah mau hujan langsung disambut. Benar, Bogor Kota kota hujan. Nah, jadi kita mau ngapain nih Chris di Bogor, Chris? Lu kan warga lokal. Tentu saja kita ke ikoniknya Kota Bogor ya. Kita Apa bakal tuh? ke Tugu Kujang. Tugu Kujang Oke. tuh udah deket tuh sama Kebun Raya, sama si Istana Bogor. Pokoknya daerah situlah. Oke. Habis itu baru kita kulineran dikit lah. Kita makan siang dulu isi bensin. Iya dong, lapar nih gue. Sama Kujang itu kan emang alat ini ya, apa? senjata. Senjata. Iya. Senjata Ah. khasnya ya. Yoi. Kujang. Wah, seru. Oke, mari kita lihat. Ini langsung mendung gini nih. Iya, langsung disambut kita. Ini nih Bogor gitu kan. Macet nggak, Chris? Harusnya enggak jam segini. Saya mana ya? Sih aman. Ini kan weekdays juga. Oke. Ini kita berarti kanan. Kanan kita. Oke. Tuh langsung disambut Bogor.
Nah, itu dia tuh kujangnya. Wow. Keren ya. Dia benar-benar Ikonik Bogor ya itu ya. di tengah kotanya lah kurang lebih nih. Landmark berarti dia. Terus kan? juga udah direnovasi nih jadi bagus kan, jadi seger gitu loh. Jadi Iya. kayak ada kastil-kastilnya gitu. Wah, Wah, mantep. Keren mantep. banget. kelihatan gagah. Megah ya, Megah disambut dan nih. gagah. Kayak gerbang nih, gerbang ke Gerbang Bogor. masuk Asik. Bogor. Keren banget. Oke, lanjut lagi. Oh iya, gua mau laporan juga nih ke Sobat Update Setir ya? semua, mau update. Ya. Jadi kita jatuhnya udah di Bogor nih ya, udah di Oke. kota Bogor. Ini state of charge gue di 83% sekarang. Oke. Terus sisa range-nya di 431. Dan jarak yang udah gue tempuh after recharging ini di 81 km, 81,9 bahkan udah mau 82 kilo. Iya. Gitu. Jadi dengan sisa range 431 km lagi, kita masih akan menempuh Tangerang Bekasi dan Bekasi. sama Jakarta. Sama Kita Jakarta. Oh, iya. mau- Kita Jakarta balik ke yang Jakarta. intinya Jakarta ya. Intinya Oke. dari Jakarta Yoi. gitu. Jadi kita masih melanjutkan perjalanan ya. Tapi tar dulu, gue mau makan dulu. Iya iya. Ya, Kita boleh di sini beli. kita makan ke ya lumayan lah, ini bisa dibilang kulineran Bogor yang lumayan terkenal. Oke, mari Enak kita nih Sobat samperin. Setir. Nggak Panoramik. sabar. Ada panoramik Hangat tuh, ya? lihat kan, udah di Bogor kan hijau-hijau. Jadi adem ya. Sesuai nih. Nah, udah deket nih. Ini mana nih? Yeay. Ini kita lurus dikit lagi. Masih lurus? Yoi, lurus nanti ada gang lagi, baru kita ke kanan nih, Sobat Setir. Oke. Nah, ini dia nih. Ini kanan gue. Yoi. Oh, lapar nih. Nah, ini dia makaroni panggang. Yeay, sampai Sampai nih Sobat isi Setir. bensin, lapar banget. Ini lapar banget. Ini enak banget deh. Kalau Sobat Setir lagi pada ke Bogor ya, Hmm? pengen cobain makaroni yang enak, kejunya tuh taste-nya enak ya. Nah, ini nih salah satunya yang bisa gue rekomen di Bogor. Oke, kalau gitu kita buktikan nih, bener nggak lo? Bener enak. Oke, gas. Yeay. Yeay. Oke, sampai Sobat Setir. Kita makan. Yuk. Bye, let's go. Weh, jadi gimana? Enak kan makanannya? Enak banget. Oh, ya. Akhirnya udah kenyang. Akhirnya Udah terisi cocok. lagi. Akhirnya Full of kesampaian kan. cheese. Yes. Keju. Mantap tuh Sobat Setir, kalau ke Bogor cobain tuh makaroni panggang. Enak ya? Manis. Mantap. Aduh. Ya, kita masih harus kerja. Masih harus Betul. tes. Ya, Kita tapi lanjut. gue jadi rada ngantuk nih sebenarnya. Yah. Jadi Ya, gue biasalah. mau mengandalkan teknologi untuk membantu gue ketika berkendara. Jadi Pastinya. fokus gue ke depan nih. Ya. Gue fokus ke depan, urusan gas, rem dan belok-belok gue kasih ke mobilnya cuy. Wow. Karena mobil ini ada lengkap. Pastinya lah, mobil canggih Iya. gini, mobil masa depan masa ada Masa depan masa ada saya nggak lengkap kan. Nah, Iya. mobil ini ada saya lengkap dan yang paling penting operasionalnya smooth banget cuy. Oke. Gampang banget. Langsung aja praktekin. Gue engage ya. Yoi. Sah. Ah, interface-nya ini nih Kia nih enak Ya nih. kan? Nice Dia- banget kan. Sah. Udah deh. Gue tinggal Wah, segitir tangan. sendiri ya? Setir sendiri tuh. Wow, seru Kalau gua banget. naikin kecepatan, dia tuh movementnya tuh nggak yang dadakan Nggak gitu kaget loh. ya? Nggak kaget. Halus. Yang smooth gitu ya? Terus juga, lu pasti sering ngerasain Chris. Misalkan Yoi. lu lagi ngelok ke mobil depan nih radar lu, terus tiba-tiba mobil depan tuh geser. Nah biasanya kan langsung gaspol kan Yoi. mobil buat ngejar setup maksimal kita. Benar. Nah kalau di EV9 ini enggak cuy, dia Santai ya. akan santai ngegasnya. Karena pasti kaget dong kalau ini kan listrik. Iya, EV lagi kan. EV lagi, Ngacir nih pasti pasti. ngacir. Nah enggak, ini smooth banget gitu. Dan menurut gua salah satu tolak ukur lane keepingnya pinter itu adalah dia tuh nggak begitu sering minta dipegang setirnya. Yoi. Jadi kayak sistemnya tuh emang udah siap dan ready. Dan kerennya lagi, kalau kita lagi engage ADAS-nya itu tertampil dari dua buah layar nih. Sebenarnya satu layar, satu lagi proyektor sih. Jadi yang ini kan si instrumen cluster yang berukuran 12,3 inci. Nah, tertampil juga di bagian head up display-nya yang berukuran iya. 12 inci juga. Wow. gede banget tuh. Jadi Gede kan? bisa Gua bisa fokus lihat ke juga. depan ya? Jadi fokus ke depan, urusan Keren gas, banget. rem, dan setir biar mobilnya aja. Gue fokus ngeliat ke depan aja gitu. Dan kerennya lagi, untuk AC-nya dia juga punya layar sendiri.
5 inci tuh di sini. Nah, Oh, ini iya. nih yang suka jadi perdebatan kan. Wah, semua udah teroperasikan di layar gitu kan. Tapi ini beda layar, sorry. Layar. Jadi kayak ada 3 layar gitu ya. Benar. Ini 12,3 dan yang ini 5 inci. Ini Gitu. praktis nih, jadi nggak usah perlu cari-cari menu AC ribet ya. Benar cuy. Pinter banget nih. Dan ini kan shortcut. Ya. Kalau lo mau buka dari ini juga bisa. Ya, yang versi lebih gedenya Nih, ya. tinggal di. Oh. Oke. Mantap. Jadi kecil lagi. Gitu. Keren banget. Asik lah. Dia ada saya smooth banget. Happy gue pakainya. Jadi nggak perlu, bisa lebih relax lah di jalan. Benar. Gitu cuy. Jadi nggak ngantuk. Enggak dong sekarang. Karena kan udah mobilnya yang bawa. Gue jadi lebih bisa aktif di sini, bisa ngobrol sama kalian. Oke. Ini gue no hands. Asik. Keren banget. Pinter lah mobilnya. Abis dari UI soalnya. Pantesan ya. Pinter nih Jadi mobilnya. pintar. Cakep lah. Kita kali ini bakal lumayan jauh. 50-an kilo ya. 50-an kilo tadi dari Full kita tol berangkat. nih. Heeh. Kita Dari Bogor. menuju ke Tangerang. Yoi, kita bakal ke destinasi selanjutnya. Oke. Tangerang kita mengunjungi, ya kurang lebih ini hari-harinya kita. Yes. Lokasi yang udah terkenal lah ya di Tangerang. Langsung aja kita gas. Let's go. Let's go. Let's go. Nah, itu dia tuh. Udah sampai lagi ke tempat biasa ternyata. Yoi, sama sih. Ini kayak ikonik banget gak sih? Ikonik Tangerang, lebih tepatnya di BSD. Tangerang, benar. Betul. Yaitu Istana Kodok Yoi. alias Froggy. Froggy. Kalau dulu sih pas zaman dia masih ini ya kayak ada tempat burger gitu-gitu dalamnya jualan. Tapi kalau sekarang dia udah nggak ini ya, udah tidak beroperasi nih si Froggy-nya. Jadi Tapi gedungnya tetap ikonik. bener. Betul. Karena dia di persimpangan yang super besar. Terus istana gitu ya. Istana. Istana, Iya, keren ya. warna putih gitu ya. Keren nih. Dekat Ice Base juga nih Sebastian. Betul. Tempatnya Gias. Iya, ikonik banget. Ya, disitulah kurang lebih ikoniknya yang kita pilih ya untuk Betul. BSD atau Tangerang nih. Hmm? Ya, kalau di BSD ya kita udah tahu lah ya jalannya enak, mulus, lurus-lurus, gede-gede. Sekalian tes. Kita tes akselerasi kali. Yoi, Kita tempat tes nih. biasa kita ngetes juga nih. Tapi sebelumnya gue mau ngebahas dulu nih Chris. boleh. Mengenai si performanya. Jadi Oke. Oke. si EV9 ini dia itu true SUV juga sebenarnya. Karena dia AWD. Wah, All iya. wheel Oke. drive dual motor. Jadi motor listriknya ada di bagian depan dan ada di Belakang. bagian belakang. Nah, baterai sendiri kapasitasnya di 99,8 kan? Betul. Jadi output tenaganya berapa nih, Yol? Ada di 385 PS dan torsinya 700 Nm nih Sobat gokil. Setir. Gokil, gila. Itu tenaga semua tuh Sobat Setir. Tuh, Gede banget, ngacir banget. ngacir banget. Dan Torsinya gila sih. selain itu, mobil ini juga driving mode-nya macam-macam nih. Jadi untuk mengganti driving mode-nya itu pengaturan ada di bagian setir sini, di bagian bawah. Dia ada driving mode dan ada terrain mode juga. Unik ya Unik. posisinya. Nah, kalau driving mode ini dia ada 4 settingan, ada Eco, Normal, Sport, dan My Drive. Kemudian kalau kita ganti lagi di terrain mode-nya, dia itu ada Snow, Oke. Mud, sama Sand. Oke, Tapi jadi buat udah lengkap traksi ya. Kalau itu ya. Itu buat traksinya Terrain. gitu. Dan kerennya lagi nih Chris, kalau gue ganti ke Sport mode, si lumbarnya tuh otomatis meluk. Oh, iya oke. bener, gua geter nih tangan gua megang jok lu. Iya kan? Jadi kalau mau ngebut tetap meluk gitu ya tetap dia. meluk. Jadi kayak Kayak gini nih, kayak bucket gini seat. nih. Takut banget Kayak Sobat dipeluk Setir. gitu. Yoi. Mantap Lucu, banget. lucu. Terus juga mobil ini tuh punya regenerative braking juga. Oke. Iya, mobil Dia punya listrik. regenerative braking juga ya, secara mobil listrik ya, gitu. Dan nggak hanya regenerative braking yang 1, 2, 3 aja levelnya, Hah? tapi bisa sampai ke pedal juga. Wah, gua suka Wow. banget mobil listrik ada pedal. Udah super lengkap ya. Favoritnya Chris Nadi tuh, jadi bisa one pedal driving. Yoi, enak tuh Gitu. kaki nggak capek. Bener, asik ya. Praktis. Nah. Oke. Sekarang Apa? Kita mau Udah. coba apa nih? cobain dong 5 Oh, detik kan akselerasinya. kan? 5,2. 5,3 kalau 5,3 klaimnya. detik. Nanti kita Oke. cari jalanan yang rada sepi nih. Tapi Kita buktikan ya. gue mau iseng dulu mau.
Nah, gue juga mau sekalian laporan nih ke Sobat Baterai ya? Setir mengenai baterai. Jadi, total perjalanan kita dari kantor nih Ya. itu udah 153 km nih kurang lebih. Dan state of charge-nya sekarang itu di 72% dengan sisa range itu di 379 km. Masih banyak. Ya, masih banyak Masih ya. banyak. Ini mah mau bolak-balik Jabodetabek 2 kali juga gue pede gue. Tuh, masih 72%. Coba kalau kita sekarang bejek kira-kira turun nggak nih? Nanti Kita kita tes coba kan, ya, kita tes akselerasi ya. Nanti Ayo, kita lihat kita nih, tes. kita buktikan. Oke. Wah, sekarang kita udah sampai di daerah sepinya BSD nih. Yoi. Ini Mau langsung sepi. pas aja. Kita mau coba akselerasinya. Boleh dibantu Krisnadi? Oke, kita set dulu alatnya, perhitungannya biar akurat. Oke, lah kita langsung to the point aja. Gua langsung ganti ke sport mode. Langsung Oke. dipeluk nggak nih? Sabar. Langsung dipeluk, tapi bukan sama Krisnadi. Sama joknya. Kenapa sih? Oke, sudah Sabar. siap meluncur. Oke. Pegangan nih, gue nggak mau mental lagi. Oke, siap. Siap, Udah siap? siap. 1, 2, 3. Wah, gila tarikannya sih gokil. 100. Wah. Kenceng banget sama setir. 5 detik kan bener. 5 detik kan? Yoi. Benar. Jadi sesuai dengan klaimnya dari Kia, Sobat Setir, akselerasi dari 0 hingga 100-nya Gila. itu di 5 detikan. Padahal Wow. ini kita berempat di mobil. Terus bobotnya juga berat ya mobil ini ya? Mobilnya bobotnya berat. Ya nggak masuk akal lah sebuah mobil yang segede ini, seberat ini, bawa baterai gede bisa meluncur 5 detik tuh. Keren banget. 5 meter weh, ini mobil gila. Gokil ya. Bener-bener mantap ini memang Tarikannya mobil. udah kayak Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi perjalanan ya. Kita lanjut. udah Kita sampai masih di harus sini. ke planet luar angkasa. Kita Oke. keluar angkasa. Cocok banget naik mobil ini. Let's go. Let's Let's go sama go. destinasi selanjutnya. Wah. Oke, lanjut. Lanjut lagi dari Tangerang. Sekarang kita on the way to Bekasi. Waduh. Planet Bekasi nih. Waduh, kita mau ke antar universe. Antar universe. Pas banget kendaraan kita emang feel-nya kayak naik pesawat luar angkasa. cuy. Oke, Bener. keren Sama banget. sound efeknya tadi ya. Yoi. Yang itu kayak jet tempur. Kayak jet tempur. Tapi sama juga kayak di film-film, kalau perjalanan keluar angkasa biasanya perjalanannya lumayan Getarannya luar biasa ya. luar biasa nih. Kayak di jalan kita sekarang ini jalannya memang bumpy. Iya. Oke. Semua mobil yang lewat sini bumpy. Emang jalannya nggak rata ya? Emang nggak rata. Jalanannya ini tolnya dari ini nih beton soalnya. Tol beton. Jadi berasa nih cocok juga buat kita ngebahas tentang bandingannya, Karakter Oke. dia ya. karakternya. Oke. gitu. Nah, gue sih kalau di depan, Yola juga mungkin setuju ya. Ya, Kita sih ngerasa di sini nyaman banget ya. nyaman banget sih. Gue nggak ngerasa ini keras ataupun terlalu empuk ya. Pokoknya nyaman banget. Kalau di depan tuh kayaknya emang karakter suspensinya friendly buat penumpang yang ada di row pertama gitu. Betul. Rasa bantingannya juga enak, lewatin yang bumpy-bumpy Bumpy-bumpy lumayan ini. sih sebenarnya, berasa Aha. kayak rada swinging gitu ya. Tapi swingingnya juga masih yang Di masih gue sih enak. masih oke banget kalau gue di sini. Gua rada mau bilang kalau apakah faktor headrest yang empuk banget ya, tapi masa gitu sih. Headrestnya empuk banget yang depan. Atasnya jaring-jaring kayak Jaring-jaring. Recaro ya. Keren. Empuk, enak gitu. Kalau lu gimana, Chris, di belakang? Kalau di belakang mungkin karena tuningannya buat di belakang kan kita bakal bawa barang lebih banyak. Bawa manusianya juga kan porsinya mungkin si bagian baterainya juga di belakang. Jadi di belakang emang dibikin lebih kaku nih. Ah, Gua ngerasanya di belakang Oke. emang lebih kaku, lebih stiff. lebih stiff ya. Biar nggak limbung juga sih. Ya kan plus minusnya itu kan. Jadi Benar. nggak limbung. Terus mengingat juga ini kan tipe yang GT Line velgnya gede ya. Betul. Betul. 1 inch. Jadi ya bahkan untuk ukuran velg sebesar itu bisa dapat kayak gini, bantingannya sebenarnya masih oke banget. Oke banget. Gitu Sobat Setir. Jadi ya beginilah, maksudnya ini emang kondisi jalannya lah gitu ya. Gua Bukan dari rada mobil mau berasumsi nih. Heeh. Mungkin sobat setir yang paham banget mobil bisa komentar juga. Apa karena kalau di depan tuh lebih dekat ke shock breaker ya?
Kalau lu kan tengah, Iya bener. sedangkan towernya kan di belakang kan. Betul. Jadi kayak lebih berasa gitu mungkin ya. Biasanya kan gitu kayak kalau gua sih pengalaman gue, kalau kita naik double cabin kan juga gitu kan. Bener. Depannya kan lebih empuk karena ya pengaruh dari si suspensi tuningannya juga kan, yang belakang buat balap. betul. Gitu. Asik ya. Yoi, tapi ya segini mah ya enak banget lah. Nggak protes saya. Enak lah. Kita Terus juga mau ke Bekasi naik ini. perjalanan kita jauh, Ya. baterai kita aman karena memang kapasitas baterai dari EV9 ini gede, Chris. Ya kita udah mau Betul. sampai ke destinasi akhir ya. Bisa Udah mau. dibilang Bekasi nih. Bener. Karena emang kapasitasnya gede ya, di 99,8 kWh nih. 99,8 kWh. Hampir 100 kWh. Hampir Keren 100 kWh. banget. Dan dia itu chargingnya bisa AC, DC fast charging, dan DC-nya tuh bisa sampai 350 kWh Benar. masuknya. Bisa yang ultra fast Bisa charging. ultra fast Benar. charging. Dan gila-gilaan kalau pakai ultra fast charging itu dari 10 hingga 80% hanya dalam waktu 24 menit aja. Wow, cepet Gila. banget ya. Waktu segitu bisa sampai 400 kilo lebih ya. Udah mau sampai 500 kilo ya bahkan ya. Iya sih, ini sih gokil. Gokil lah. Ya emang harusnya baterainya gede sih karena mobilnya juga gede kan. Nah, Jadi siap untuk pergi jauh kayak yang kita sedang lakukan ini cuy. Mantap. wah, kita udah ngebahas soal bantingan tadi. Benar. Oh. Gimana kalau soal handling? Oke. Nah, berarti nih dari gue sebagai driver ya. Yoi. Boleh, Untuk boleh. urusan handling sebenarnya EV9 ini oke banget. Kenapa? Karena dia kan all wheel drive alias dual motor. Hmm. Jadi gripnya tuh lebih oke gitu. Benar. Oke. Terutama ketika kita lagi belok-belok di jalan tol kayak gini nih, misalkan ya. Kita rada ngebut dikit ya. Tuh, belok-belok tuh dia. Wah, mobilnya tuh nurut banget, Chris. Walaupun dimensinya kan gede banget ya nih mobil. Tuh, Wah. belok-belok tuh. Wah. Iya sih, ini Effortless. melihat bodinya yang besar, gue di belakang pun Wah. ini larinya lumayan ya, udah 100 lebih. Mm-mm. Tapi gue di belakang nggak berasa Lo nggak berasa belok-belok. ini kan? Di depan Iya. juga lebih-lebih nih. Lebih-lebih Nggak ya? berasanya. Santai Nah. aja ya. Kerennya Betul. lagi, dia itu ketika kita lagi high speed, setirnya tuh punya bobot. Jadi nggak yang kosong gitu rasanya. Feeling ya enak ya. Apalagi kalau gue ganti ke sport mode ya, karena kan dia juga settingannya tuh ngaruh ke respon setir juga kan. Nah kayak gini nih jadi lebih berat nih, tuh jadi lebih berbobot rasa setirnya. Wah. Tuh kalau di gas tuh dia lebih lebih berisi lah gitu. Tapi walaupun ketika lagi kecepatan tinggi dia berbobot berisi, ketika lagi low speed di dalam kota, setirnya tuh rasanya ringan. Jadi untuk manuver-manuver di dalam kota tuh tangan tuh nggak pegel gitu. Mantap lah, dia direct banget. Kalau kita pindah-pindah jalur juga, wah tuh Iya. nurut ya. Tuh. Ya walaupun memang ada satu hukum fisika yang nggak bisa dilawan ya. Yoi. Mobil Oh. dimensinya Gede gede banget. gitu. Jadi Benar. ya pasti rada-rada tumpah-tumpah dikit tapi oke lah, Tapi masih oke lah. masih oke banget gitu. Apalagi kan emang bannya gede juga kan, jadi gripnya tuh juga nggak main-main gitu di mobil ini. Nice lah, Nice. Kalau gue sih, nice. oke banget, mantap. Wah, Udah sampai lagi. kita sudah sampai ke planet Bekasi. Yoi, udah melihat transformer gede-gede. Wah, banyak banget nih sobat setir di sini, emang wilayah industri ya. Bener, ciri khasnya pokoknya mungkin juga sobat setir semua yang emang tinggal di Bekasi juga tahu lah, keluar Bekasi Barat itu emang chaos banget. Bener-bener. Emang ini Hektik juga udah banget jam-jam. ya. Wah, ini sih pas banget jam pulang kantor, bro. Bener sih, Pantesan. udah bisa. Tapi walaupun musuhnya para transformer itu, Ya. EV9 nggak perlu khawatir, Chris, karena kita punya kamera 360 di sini. Yoi, kamera Tuh. 360-nya bagus banget Ini kualitasnya. cuy, jadi bisa mantau sekitaran mobil nih, sekeliling mobil bisa dipantau. Yoi, Dan juga selain itu, kita punya sensor di mana-mana. benar. Jadi kalau si transformer ini udah mulai mepet-mepet, mobil akan notice. Wah, jadi sebenarnya si piramid kebalik ini apa sih? Sebenarnya icon aja, Chris. Gue kan warga Jakarta Timur mepet-mepet Iya. nih. Jadi gue sebenarnya udah pernah kesini. Kita jadi disambut dulu nih sama flyover Oh, ini semua rekon ya? panjang ini, Sumarekon. Oh, iya, Nah, nanti Sumarekon turun dari Bekasi. flyover kita langsung disambut sama si piramid Piramidnya. Bekasi. Oke. Oh, keren juga nih. Gitu. Oke, Ini langsung juga lah. khas nih sebenarnya nih si jembatan ini ya nggak sih? Iya, benar. Iya nih, semua flyover nih. Iya benar. Karena ini kan sebenarnya di developnya baru nih, zaman gue SMA nih baru jadi sebenarnya setahu gue. Jadi masih keren lah gitu.
Keren. Kita sudah sampai nih, gila seharian. Tapi belum final ya, belum finish nih. Itu udah mulai kelihatan tuh. Mana sih? Oh iya. Gue belum pernah, apa dulu gue pernah tapi gue nggak ngeh kali ya? Gue sih belum pernah. Oh, Yola belum pernah nih. Ayo kita lihat. Oke, yuk kita explore. Langsung let's go. Wah, ini Udah dia. kelihatan, udah sampai. Ikonnya planet Bekasi. Piramid kebalik. Gokil. Akhirnya. Mantep nih Sobat Setir. Akhirnya menyentuh juga nih planet Bekasi ya. Ya kan? Ini. Kalian pasti baru sekali kan kesini kan? Kayaknya Gue sih baru iya. sekali gue. Jarang banget gue ke Bekasi. Nah, tapi si planet Bekasi ini lebih indah kalau malam karena dia lampunya nyala. Si piramidnya. Si piramidnya maksudnya. Piramid. Oke, Set, ada oke. pesawat juga tuh. Oke. Nah, gue juga sekalian mau report nih ke Sobat Setir semua. Jadi sekarang untuk state of charge-nya itu di 61%. Ya. Oke. Dengan sisa range di 313 km. Untuk jarak yang sudah kita tempuh, itu totalnya di 218 km. Wow. Gokil nggak? Kita udah jauh-jauh tapi baterai masih banyak banget ya. Masih banyak, masih 61%. Jadi ini mau sampai balik lagi ke Bogor, balikin Chris juga masih cukup ini menurut gue. Iyalah balikin lagi. Kita tinggalin aja udah di Bekasi. Nanti gue harus pakai roket dong pulang. Beda planet ya. Gitu. Oke, asik, tapi ini belum final, kita masih harus lanjut lagi karena titik akhirnya adalah Jakarta tentu saja, ibu Betul. kota. Kita bakal perang macet-macetan melewati jalur Gage. Asik, lagi V9. Oke. Seru. Untuk gua di belakang. Mantap lah. Oke, Oke, lanjut lagi. lanjut. Wah. Udah gelap aja Sudah nih. malam Sobat Setir. Iya Sampai dong. seharian nih kita Sobat Setir keliling Jabodetabek. Keliling Jabodetabek. Sekarang kita on the way to Jakarta. Ya, ke ke ibu kota lagi nih. landmark paling ikoniknya Jakarta. Ya, Tadi iya. dari Bekasi. Mhm. Sekarang udah ketemu malam hari, jadi gelap-gelapan. Ya, Tapi tetap romantis nih feels di dalam. betul. Karena kita bakal ngebahas masing-masing dari host ya, apa yang kita suka dari mobil ini. Betul. Oke. Oke, kita mulai dari Yola, silakan ladies first. Oke. Mungkin kita belum sempat ngebahas ini tadi ya, yaitu ambient light-nya nih Sobat Bah, Setir. ini nih Kia Nah, nih. ambient light-nya Kia kan cantik-cantik terus ya. Di Bener. sini dia juga bisa dual color nih. Wah, Jadi di iya atasnya nih. sekarang tuh kita ngesetnya pink, bawahnya tuh ungu Sobat Setir deket cup holder pintu. Wah, girly Bener. banget. Ini girly banget gitu, cantik banget interiornya, Iya, iya, iya. apalagi kalau malam ya. Bener, Ini gue bener. suka banget sama fitur ambient light-nya ini. Keren ya? Terus sampai ke bagian belakang ya, Mhm. ini cukup unik sih. Jadi dia tuh punya karpet ada emboss Kia-nya. Nah, Oke. terus dipantulin pakai ambient light-nya. Oh, Jadi kayak embossnya tuh nyala. wow. Kia, gitu. Oke. Keren ya. Pinter banget ya peletakannya. Yoi. Keren Oke. banget. Nah, kalau Rendra sendiri apa nih sebagai nyetir? Kalau yang gue suka ada dua hal. Yang pertama tuh pastinya dari performanya kan. Karena ini Oke. kan mobilnya nggak main-main nih performanya di Yoi. 385 PS dan torsinya di 700 Nm. Hmm. All wheel drive juga, dual motor. Itu sih sangat-sangat enak banget bawanya buat Oke. mobil yang segede ini. Selain itu, ini yang paling kepake buat gue nih, terutama karena gue warga Jakarta. Ya itu Oke. bebas ganjil genap cuy. Wow. Yoi, kita masuk daerah Gage nih Sobat Setir, daerah pusat kota nih, Jadi nggak jantung. perlu pusing-pusing lagi ya kalau tanggal genap, tanggal ganjil gitu ya. Nggak perlu pusing yo. Kayak Bisa sekarang nih lihat kita udah menuju pusat kota kan, jadi emang menuju ke daerah yang ganjil genap nih, dan gue nggak worry, Yoi. Oke, Karena bisa mau- langsung masuk aja ya. bisa langsung masuk aja gitu. Keren banget. Dan melanjutkan ke hal yang gue suka. Oke. Bebas Gage dengan kapasitas mobil yang muat sampai 6 orang. Wow. Iya nggak? Wah, benar-benar. Jadi itu Bener. dia yang gue suka adalah mobilnya ini bener-bener the real gitu ya. Hmm. Nggak maksain lah, bukan plus 2 gitu. Iya nih, bukan The 5 real. plus 2 atau 5 plus 1 gitu. Hmm. Enggak, kalau yang ini beneran nih Sobat Setir. Jadi semuanya nyaman juga ya kalau Nyaman. masuk ke dalam sini ya. Betul. Hmm. Kastanya rata nih di sini. Apalagi nggak pilih terutama kasih. ini ya, jok yang row keduanya ini dengan segala fiturnya, intercooler, pijat, dan posisi rileksnya dia. Waduh. Oke sih, gue hari ini sangat enjoy perjalanan menjadi Benar-benar jadi penumpang. bos ya Jadi bos. di belakang dari siang. Yoi. Wah, asik. Oke, Top. kalau gitu kita lanjut lagi menembus
ibu kota, melewati daerah ganjil genap tanpa harus khawatir dengan si Kia EV9 ini ya. Betul. Oke. Let's Langsung aja, go. let's go. Yap. Wah. Kalian berangkat jam berapa tadi? Sekitar jam 9 ya? setengah 10 lah, Iya, kurang lebih dari sekitar kantor. segitu. Sekarang kita udah setengah 8. Setengah 8. Wah, lumayan nih Wow. Sobat Setir. Udah berhasil jelajah 5 kota hari Betul. ini, dan sekarang kita finish di paling ikoniknya kota Jakarta. Betul. Itu Monas. Mana sih kelihatan ya? Meskipun ya mini tapi ya itu dia. Itu dia Monas. Ikoniknya. Bener Jakarta. banget. Nah, sekalian gue juga mau laporan nih, Harus laporan nih. akhir ke Sobat Setir. Betul. Jadi, total jarak yang kita tempuh hari ini itu di 250 km Sobat Setir. Mantap. Dan sisa state of charge baterainya itu di 53%. Benar? Dan sisa range-nya itu di 283 km. Wow, masih Wah. sisa banyak setelah 5 kota kita tempuh ya hari ini. Setelah kita Gokil. keliling Jabodetabek nih Sobat Setir. Tapi kalau dijumlahin antara range yang kita udah tempuh dan Betul. sisa range-nya, Hah? yang artinya bener ya? Akurat, karena pas kita berangkat itu, gue di kantor tadi kan di 560 something, 566 Iya. apa nggak salah. Itu dalam keadaan AC mati Ya. sebenarnya. Kalau AC-nya pas dinyalain, itu emang dia ngedrop di 530-an kurang lebihnya. Ya. Oke. Bener, Jadi ya akurat bener Akurat. angkanya. Heeh. Berarti dari spek yang mana cuma 480-an kilometer Bener. range ya, ternyata bisa Lebih 530 dari itu nih. ya. Bisa 530, dan kalau Iya. emang kita di jalan nggak pakai AC, bahkan bisa 560 berarti. Bener. Lebih dari spesifikasi yang di klaim sama Kia gitu. Betul. Padahal kita juga rutenya mix nih. Macet-macetan ya lumayan lah, ada Bener. stop and go. Bener. Konstan di tol. Dapat Bahkan juga. kita sempat ngetes juga akselerasi ya. Betul. Bener, Iya tadi kan? kita Tarik-tarikan cobain ya. akselerasi, dan Yoi. ternyata ya, jadi emang bisa dibilang EV9 ini cocok banget buat kalian yang punya battery anxiety, atau kalau bahasanya Chris, takut baterai. Takut Baterai Sobat Setir. Wah, panik banget kalau baterai makin kurang tuh. Pakai mobil listrik menurut gua tuh salah satu yang membuat Panik ya? panik bener. Bisa. Panik lu ya. bener, dan 53% itu anggapannya kita bisa 2 kali keliling Jabodetabek berarti kan? Masih bisa. Sampai bener-bener habis mungkin ya? Iya. Keren banget. Gitu, nice banget ya. Pas banget ya Sobat Setir. Oke, kita lanjut ke spesifikasinya nih, soal warna. Wah, Nah, ngebahas masalah warna, EV9 ini ditawarkan ada 5 opsi warna, ada warna hitam, putih, abu-abu, silver, dan warna hijau. wah hijaunya Wah, seksi ya. jadi cantik Seksi ya. banget. Wah. Dan soal harga nih. Ya EV9 dibanderol harganya di 1.975 juta rupiah Sobat Setir. Bener banget, itu untuk varian yang tertingginya yang sedang kami review, yaitu yang GT Line. Kalau Betul. yang Earth itu bisa dibilang harganya lebih terjangkau. Ya. Sobat Setir komen di kolom komentar kalau mau kita review juga yang Earth. Wah, nggak sabar tuh yang kan. Kita tes kemana ya? Wah, itu tulis di kolom komentar aja. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk kasih like. Komen. Dan subscribe serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Chris. Gua Yola. Dan gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam. Setir kanan. Let's go Bogor. Bogor lagi guys. Let's go Bogor. Pulangin Chris. Lu yang mau nyebut warna siapa? Gue pikir ini dia. Oh. Oke. Belum salam setir kanan. Closingnya mana? Cukup. Iya. Kenapa lu nggak narik gue sih?